Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Arianto dan saya akan menjelaskan tentang pembagian pembebanan dari atap sampai ke pondasi. Apa sih beban? Beban adalah sekelompok gaya yang akan bekerja pada suatu luasan struktur. Beban pada struktur bangunan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam perencanaan sebuah gedung. Karena sedikit saja kesalahan dapat menyebabkan gedung itu hancur. Kita akan masuk ke klasifikasi beban. Beban yang bekerja di suatu struktur dapat diklasifikasi dalam beberapa kategori, yaitu beban hidup, beban mati, beban angin, beban gempa, dan beban adisional. Kita akan mulai dari beban mati. Beban mati adalah suatu bagian struktur yang bersifat tetap termasuk berat struktur tersebut. Beban hidup adalah beban yang berubah-ubah pada struktur dan tidak tetap. Beban angin adalah beban yang dihasilkan oleh angin yang berasal dari berbagai arah. Beban gempa adalah beban yang dihasilkan karena gempa atau pergeseran lapisan tanah di bumi. Dan beban adisional adalah beban yang memiliki nilai lebih besar dari nilai beban mati dan beban hidup, yang merupakan bagian dari struktur yang harus ditinjau ulang. Oke, kita lanjut lagi ke pengelompokan struktur bangunan. Nah, struktur bangunan ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ada atap, tengah, dan bawah. Apa itu struktur atas? Struktur atas merupakan bagian dari struktur bangunan yang berbentuk memanjang ke atas. Bagian ini berfungsi untuk menopang atap. Struktur tengah. Struktur tengah adalah bagian struktur bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah tanah. Dan terakhir struktur bawah. Struktur bawah merupakan bagian dari struktur bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Nah, setelah kita mengetahui pengelompokan struktur bangunan, kita lanjut ke pembebanan pada bangunan. Struktur bangunan bisa diartikan sebagai sejumlah kelompok yang membentuk sebuah bangunan. Fungsi utamanya untuk menghadirkan komponen non-struktur dan meliputi komponen tampak, desain, detail komponen, struktur dan non-struktur tersebut membentuk kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Adapun fungsi lain struktur bangunan secara umum yaitu untuk meneruskan beban bangunan dari atas hingga ke bawah. Penyaluran beban dari atas ke tanah, beban tersebut akan disalurkan melalui atap, elemen rangka atap, plat lantai, struktur kolom, pondasi, dan tanah. Nah, ini akan saya tunjukkan gambar jalannya beban dari bagian atap, bagian tengah, bagian bawah, dan keseluruhan bangunan. Oke, sekarang kita akan masuk ke daya dukung tanah. Daya dukung tanah itu mempelajari tentang kemampuan tanah dalam mendukung beban pondasi yang bekerja di atasnya. Pondasi adalah bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan beban akibat berat struktur secara langsung ke tanah yang terletak di bawahnya. Kita dapat mengetahui daya dukung tanah dengan cara menghitung kapasitas ultimate, neto, dan izin. Apa sih kapasitas ultimate? Kapasitas ultimate biasa disebut dengan ultimate bearing capacity. Didefinisikan sebagai beban maksimal persatuan luas di mana tanah masih dapat mendukung beban dengan tanpa mengalami keruntuhan. Oke, kita akan lanjut ke kapasitas neto. Kapasitas neto adalah kapasitas dukung ultimate tanah persatuan luas yang dihitung tanpa memperhitungkan tekanan overburden. Nah, kita masuk ke kapasitas izin. Kapasitas izin adalah tekanan maksimum yang dapat dibebankan pada tanah. Sedemikian rupa sehingga kedua persyaratan di atas terpenuhi. Jadi bila hitungan kapasitas dukung tanah didasarkan pada kapasitas dukung ultimate di bagian faktor aman telah memenuhi persyaratan tersebut. Nah, kapasitas izin ini dapat dihitung menggunakan rumus yang ada di sebelah sini. FK adalah faktor keselamatan yang biasanya digunakan 2,5 sampai 3,5. FK ini ditentukan dari parameter kuat geser, C dan V, nilai bangunan, dan dampak dari kegagalan bangunan. Nah, setelah saya menjelaskan, seharusnya kita tahu bagaimana cara menghitung dan mengetahui apa itu daya dukung tanah. Sekarang kita dapat membuat bangunan yang aman, dapat kita huni, nikmati, dan kita gunakan dengan nyaman. Sekian video dari saya tentang pembagian pembebanan dari atap sampai pondasi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.